Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainul Arifin akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah untuk mata kuliah Inovasi Pembelajaran PAI. Nah, materi yang pertama tentang karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Nah, menurut para ahli, yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang mana peserta didik mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya menurut ahli yang kedua, model pembelajaran yang memberikan tantangan pada peserta didik untuk belajar cara belajar, bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi dalam permasalahan di dunia nyata. Selanjutnya menurut ahli yang terakhir, yaitu inovasi dalam pembelajaran melalui proses kerja kelompok. Nah, karena dalam kerja kelompok pembelajaran berbasis masalah, kemampuan berpikir siswa betul-betul diperlukan. Selanjutnya, karakteristik PBM. Yang pertama, adanya permasalahan yang mendasari proses belajar siswa. Untuk yang kedua, proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, proses pembelajaran yang dikendalikan oleh siswa. Yang keempat, proses pembelajaran yang menekankan pada aktivitas menganalisis dan mengevaluasi masalah melalui kegiatan penyelidikan kelompok. Dan yang terakhir, refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dilakukan sendiri oleh siswa. Selanjutnya, untuk yang ketiga, asumsi dalam pembelajaran berbasis masalah, yakni yang pertama, pembelajaran bersifat student centered. Untuk yang kedua, pembelajaran terjadi pada kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator maupun sebagai moderator. Yang keempat, masalah menjadi fokus dan sarana untuk mengembangkan keterampilan. Dan yang terakhir, informasinya baru dapat diperoleh dari pembelajaran mandiri. Selanjutnya memasuki ke kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis masalah. Yaitu dari kelebihan yang pertama, siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah. Tidak banyak terkait dengan pembelajaran dalam kelas, tetapi dalam kehidupan sosial. Yang kedua, memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi bersama teman-temannya atau kelompoknya. Yang selanjutnya, semakin mengakrabkan guru dengan siswa. Dan yang kelebihan yang terakhir yaitu membuat siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Selanjutnya, kekurangan dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, sulit menentukan tingkat masalah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan perkembangan siswa. Yang kedua, memakan waktu yang lama dan menyita waktu yang digunakan untuk jam pembelajaran. Yang ketiga, sulit mengubah pola belajar siswa dari menjadi guru sebagai sumber belajar utama kepada belajar dengan berpikir yang membutuhkan lebih banyak lagi sumber belajar. Dan yang terakhir, sulit karena membutuhkan banyak latihan dan harus mengambil keputusan tertentu selama perencanaan
dan pelaksanaannya. Untuk yang selanjutnya, inovasi pembelajaran PAI berbasis masalah, yakni pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis masalah atau problem based learning ini bisa diterapkan pada semua pembelajaran, termasuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Bukan model pembelajarannya yang sulit, akan tetapi butuh tingkat kreativitas yang tinggi dari tenaga pendidik. Pembelajaran berbasis masalah ini seharusnya tidak diaplikasikan secara klasikal atau konvensional atau berdiri sendiri, akan tetapi bisa dikombinasikan dengan penggunaan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan lain-lain, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.